Ibu-ibu menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu sangat penting karena dengan menjaga kebersihan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Contohnya terhindar dari diare, kemudian sakit cacingan dan juga serta penyakit malaria. Seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, perhatikan di sini tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi di sini eh, stop buang air besar sembarangan. Jadi kita harus berhenti membuang air besar sembarangan. Ibu-ibu di sini ketika buang air besar kemana? Ke sungai, ke sawah, atau kemana? Oh, sudah ke jamban. Oke, terima kasih. Kemudian juga cuci tangan dan pakai sabun. Ketika ibu-ibu cuci tangan, ibu-ibu harus menggunakan sabun karena ketika kita hanya mencuci tangan saja tanpa sabun, kuman-kuman tetap nempel. Jadi mungkin hanya perasaannya saja kita terlihat bersih. Nah, ini sering kita lakukan. Jadi saat kita cuci tangan, kita harus menggunakan sabun agar kuman-kumannya berjatuhan ibu-ibu. Apalagi pada saat sekarang ini, saat masa pandemi kita harus lebih sering cuci tangan biar tidak tertular penyakit COVID-19. Selanjutnya juga mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Ibu-ibu dalam menggunakan air minum, ibu harus menggunakan air minum yang layak minum. Bukan hanya sekedar bening, tapi ibu-ibu harus tahu sumbernya dari mana, ini bersih apa tidak. Jadi begitu. Terus kemudian juga makanan. Makanan juga harus ibu perhatikan. Saat mencuci makanan, sebelum memasak, gitu. Jadi kadang kita mencuci makanan terlebih dahulu. Nah, ketika dalam mencuci makanan itu, ibu harus menggunakan air yang bersih. Jadi biar tidak terkontaminasi ke makanannya. Kemudian juga mengamankan sampah dan rumah tangga. Maksudnya mengamankan ini bukan dalam artian ibu-ibu menyimpan sampah di tempat yang aman, atau misalnya di kamar, atau di mana. Bukan begitu, misalnya takut diambil orang, bukan begitu. Jadi maksudnya mengamankan sampah rumah tangga ini, ibu-ibu harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya ibu-ibu, karena itu berdampak tidak baik untuk kita. Kemudian juga mengamankan limbah cair rumah tangga. Jadi sama seperti mengamankan sampah tadi, jadi kita harus membuang limbah cair rumah tangga ini harus ke tempat yang tepat. Misalnya sisa cucian, cuci baju, cuci piring. Nah, misalnya kayak cuci baju, sisa baju yang kita cuci itu kan kotor. Ketika kita cuci pakai sabun, terus kuman-kuman itu kan berjatuhan. Nah, jadi kita harus membuang ke tempat yang tepat, jangan sembarangan juga. Jadi seperti itu ibu-ibu. Selanjutnya, saya juga akan mengajak ibu-ibu untuk menyaksikan film tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penularan. Jadi mohon kepada semua ibu-ibu yang hadir untuk memperhatikan ini. Ini karena kan kita pakai laptop, layarnya kecil dan suaranya agak kecil. Jadi tolong untuk tenang dulu ya ibu-ibu. Oke. Perhatikan ya ibu-ibu ya, filmnya ya. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita kuman penyakit mengancam. Nah, dari film ini barusan pesan apa yang ibu terima, apa yang ibu lihat dan apa yang ibu dengar dari film barusan. Oke, silahkan Ibu Maimunah. Oke, gimana ibu? Kuman penyakit mudah menyebar. Oke, yang lain silahkan Ibu Kurnia. Buang air besar sembarangan. Oke. Selanjutnya yang lain. Ya Ibu Sri. Penyakit harus segera ditangani karena bisa berbahaya. Oke. Terus mungkin ada yang lain lagi. Ya, Ibu Suginem. Harus cuci tangan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang sudah berani menyampaikan. Kemudian saya akan bertanya lagi. Saat cuci tangan, kenapa kita harus menggunakan sabun? Gimana? Biar bersih. Oke, mungkin lainnya? Oh nggak ada, biar bersih aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Ayo, mungkin ada yang bisa jawab. Kapan kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun? Apa? Sebelum dan sesudah makan. Terus sesudah buang air besar. Ada lagi? Gak ada?
Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu buat ibu-ibu. Nah, di sini ada poster, coba perhatikan sini ibu-ibu, tentang pentingnya cuci tangan. Di sini ada 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan yang benar. Pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih dan mengalir. Kemudian juga gosok sabun ke telapak. Mana telapak ibu? Ini telapak. Kemudian juga punggung tangan di sini, punggung tangan. Kemudian sela jari-jari. Sela jari mana ibu? Ini sela-sela jari. Kemudian juga bilas dengan air bersih mengalir. Selanjutnya keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Bisa dikibaskan dengan begini. Jadi kita basahi tangan itu menggunakan air mengalir ibu-ibu, bukan air yang tidak mengalir. Misalkan karena kebiasaan kita itu ambil air pakai gayung, tangan kita dimasukkan, kemudian baru cuci pakai sabun. Kalau yang pakai sabun, kadang yang tidak pakai sabun langsung dibuang. Kalau yang pakai sabun, habis tangan dimasukkan ke gayungnya yang ada air, dibasahi tangannya, kemudian disabun. Untuk membersihkan ternyata dimasukkan lagi sabunnya itu. Nah, itu salah ibu. Jadi ketika kita menggunakan air, kita harus menggunakan air yang mengalir. Jadi disiramkan air itu ke tangan kita. Kemudian baru pakai sabun, saat membilas pun harus disiramkan, bukan dimasukkan ke dalam airnya. Kemudian di sini cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat. Nah, nih. Jadi kalau saya menyebutkan ini 4 sebelum, 2 sesudah. Apa maksudnya? Cuci tanganlah sebelum dan sesudah makan. Kebiasaan kita cuci tangan itu menggunakan sabun hanya sesudah makan, bukan sebelum makan. Ketika sebelum makan kan biasanya kita hanya membasahi tangan. Jadi bukan pada pentingnya bersih, tapi biar kadang itu membasahi tangan, kita agar tangan tidak lengket ke nasi aja kadang. Jadi begitu. Tapi yang benar, cuci tangan itu sebelum dan sesudah makan. Kemudian sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Jadi sebelum ibu-ibu menghidangkan makanan, membuat makanan, ibu-ibu mencuci tangannya dulu. Jangan datang dari pasar dan cuci langsung mengolah makanan. Itu keliru. Jadi cuci tangan dulu menggunakan sabun. Terus kemudian sebelum menyusui. Banyak dari kita ketika menyusui anaknya itu tanpa mencuci tangan lebih dulu. Jadi langsung ketika anaknya sudah merengek-rengek minta susu, langsung kita susukan. Nah, itu keliru ibu-ibu. Kadang ketika kita memegang susu kita, maaf ibu-ibu ya, ketika kita pegang, nah ada bakteri yang menempel dari tangan kita, kemudian ke payudara ibu-ibu. Nah, saat itu tidak baik untuk anak dan berbahaya. Jadi ketika anak menyusu, itu bisa tertular dari bakteri. Kemudian sebelum memberi makan bayi. Jadi juga sebelum memberi makan, ibu-ibu harus cuci tangan dulu. Ya sama, jadi ketika mengolah makanan juga harus cuci tangan dulu. Jadi harus dilakukan dulu. Sesudah buang air besar atau kecil dan mencebok bayi. Jadi terkadang kita itu hanya cuci tangan pakai sabun ketika buang air buang air besar. Ketika buang air kecil, terkadang kita lupa untuk cuci tangan ibu-ibu. Nah, dan ini biasanya sering terjadi pada bapak-bapaknya. Kenapa? Karena bapak-bapaknya ketika buang air kecil itu dipegang ibu-ibu. Jadi berbeda. Mohon maaf ibu-ibu. Jadi dipegang. Nah, itu ketika sudah megang itu harus cuci tangan dulu ibu-ibu. Kemudian juga ketika mencebok bayi, itu juga harus cuci tangan setelah itu. Kemudian sesudah memegang hewan atau unggas. Di sini banyak ayam kan? Ada kucing. Nah, ketika ibu-ibu megang binatang seperti itu atau binatang lainnya, ibu-ibu terlebih dahulu untuk mencuci tangannya menggunakan sabun. Jadi begitu. Paham ya ibu-ibu? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang saya sudah menyediakan alat untuk mencuci. Jadi sekarang ini kita akan mendemonstrasikan untuk mempraktikkan. Saya sudah menyiapkan di sini ada ember, ada sabun juga, ada gayung, dan juga ada air ya tentunya ibu ya. Oke, saya minta salah satu peserta untuk mempraktikkan ke depan. Oke, silakan. Ibu Maimunah, ibu ketua kelompok mungkin bisa mempraktikkan. Silakan maju ke depan. Terima kasih Ibu Maimunah. Tepuk tangannya dulu untuk Ibu Maimunah yang sudah mempraktikkan. Jadi ibu-ibu, saat mencuci tangan kita harus menggunakan sabun.
Kalau tidak menggunakan sabun, kuman yang ada di tangan tidak bisa lepas dari tangan kita, ibu-ibu. Jadi tanpa sabun, kuman masih menempel di tangan kita, dan itu bisa menyebabkan diare bagi anak-anak maupun bagi kita. Seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi diare bisa menyebabkan juga kematian, namun tetap bisa dicegah. Bagaimana caranya? Cuci tangan menggunakan sabun. Apalagi pada saat sekarang ini, cuci tangan itu harus lebih sering kita lakukan. Misalnya kita saat keluar terus memegang sesuatu barang apapun, kita harus cuci tangan. Tapi sekarang kan sudah orang banyak menggunakan hand sanitizer. Tapi ketika kita bisa cuci tangan, lebih baiknya kita cuci tangan menggunakan sabun ketimbang menggunakan hand sanitizer. Karena ketika menggunakan hand sanitizer, ada bakteri-bakteri baik itu di tangan kita, itu juga mati. Jadi tidak semua bakteri itu jelek, ibu-ibu. Ada bakteri bagus, ada juga bakteri tidak baik. Dan dari hasil survei, hanya 30-40% orang itu mencuci tangannya menggunakan sabun. Selebihnya sebesar 60-70% itu mencuci tangan hanya menggunakan air, ibu-ibu. Tidak menggunakan sabun. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu kadang cuci tangan pakai air. Kalau dirasa itu sudah bersih atau terlihat bersih, itu dianggap sudah. Dan itu kita anggap sudah bersih. Padahal itu keliru. Jadi ketika kita cuci tangan, kita tetap harus menggunakan sabun, ibu-ibu. Jadi meski terlihat bersih atau terasa bersih, jadi kadang itu kuman-kuman itu masih menempel di tangan. Jadi kita itu harus cuci tangan menggunakan apa, ibu? Sabun. Oke. Paham ya, ibu? Nah, dan dari hasil survei itu, jadi kita ini kadang sering beranggapan, ibu-ibu, ketika tangan sudah dibasahi air, dicuci, digosok-gosok, dan tangan tidak berbau, terlihat atau terasa tidak kotor, itu sudah dianggap bersih oleh kita, ibu-ibu. Dan padahal itu keliru. Jadi ibu-ibu harus ingat, ketika cuci tangan harus menggunakan sabun, betul. Ibu-ibu paham ya, sudah ya? Bisa dilakukan ini di rumah ya? Pulang dari sini, ibu-ibu kasih tahu bapaknya, kasih tahu juga bagaimana mencuci tangan yang benar, ya ibu-ibu, biar nanti bapaknya juga bisa mengajari anaknya nanti, karena yang sering bermain, bersentuhan dengan kotoran itu juga anak-anak, ibu. Nah, untuk belajar lebih lanjutnya mengenai cuci tangan, ibu-ibu bisa buka buku pintarnya di bawah ya, buku pintarnya semua ya. Oke, buku pintar halaman 22, coba dibuka halaman 22. Itu tentang bagaimana mencuci tangan yang benar. Terus juga ibu-ibu bisa buka di halaman 31 dan 32. Itu untuk kebersihan anak. Coba, ada ya ibu-ibu ya? Oke, nanti itu dibaca lagi. Pulang dari sini dibaca lagi, kasih tahu bapak nih, Pak. Kata Pak pendamping, sampai bapak juga harus belajar. Jadi begitu ya, ibu-ibu. Nah, selain cuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan rumah juga itu penting, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi ibu-ibu jangan buang sampah sembarangan, karena dampaknya itu tidak baik. Ya ibu-ibu. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kebersihan lingkungan dan keamanan anak, ibu-ibu bisa lihat lagi, coba buka lagi buku pintarnya. Buku pintar kesehatan gizinya, coba halaman 32 dan 33. Nah, di situ ibu bisa belajar lagi. Karena kalau dijelaskan semua, di situ banyak soalnya ibu. Nanti waktunya nggak tutut. Karena saya harus menjelaskan yang lainnya. Paham ya ibu-ibu? Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu, kita biar tambah semangat lagi. Oke, kita ingat masih tepuk semangat. Nah, sekarang tepuk semangatnya berbeda. Kalau kemarin itu kita tepuk semangatnya begini. Tepuk semangat. Ha. Ha. Sekarang diganti, ibu-ibu. Sekarang begini. Ha. Ha. Jadi, begini digosok ya, ibu-ibu. Oke, kita mulai. Jadi ini maksudnya cuci tangan. Nah, jadi begitu. Tepuk semangat. Ha. Ha. Oke, tepuk tangannya ibu-ibu. Terima kasih.